Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Norweji, NPM 19110947. Kelas 6, Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam, Lokal B, Fakultas Syariah, Prodi Ahwalus Syakhsiyah. Mata kuliah Hukum Keluarga di Berbagai Negara. Dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiq. Di sini saya akan menerangkan tentang PPT Pengaturan Kafaah Hukum Keluarga di Negara Muslim. Sebagaimana tugas middle test dari mata kuliah Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim. Sebelumnya, di bab 1 di pendahuluan, rumusan masalah yang akan membatasi pada penjelasan kali ini ada 3 poin. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan kafaah? Kedua, bagaimana pengaturan kafaah di negara Muslim? Ketiga, bagaimana korelasi masalah kafaah dengan pendapat fuqaha? Tujuan pada masalah kali ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kafaah, untuk mengetahui pengaturan kafaah di negara Muslim. Yang ketiga, untuk mengetahui korelasi atau hubungan masalah kafaah dengan pendapat para fuqaha. Lanjut kepada B, pembahasan, yaitu pengertian kafaah. Secara bahasa, al-kafaah berarti kesamaan dan kesetaraan, al-mumatsalah wal musawah. Sedangkan secara istilah, ulama fikih mendefinisikannya dengan kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, termasuk terjadinya pertikaian. Al-mumatsalatu baina zawjain daf'an lil-'ari fil umuri makhsusah. Dan ulama juga berbeda pendapat tentang hal-hal khusus tersebut. Lalu kafaah ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa kafaah itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya, bila ada seseorang perempuan hendak dinikahi dengan laki-laki yang tidak sekupu, maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak menolaknya. Kafaah yang dimaksud agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri, sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Yang kedua yaitu dasar hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-54. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran fa'ajalahu nasiban wa sahharan wa kana rabbuka qadira. Artinya, dan dialah yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan musahharah. Quran surah Al-Furqan ayat 54. Lalu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan yang artinya 3 hal yang tidak dapat ditunda-tunda: mengerjakan sholat bila telah datang waktunya, merawat jenazah bila sudah jelas meninggalnya, dan mengawinkan orang yang masih bujang dengan seseorang dipandang serasi atau kufu. Juga hadis Jabir yang artinya, janganlah kamu sekalian menikahkan kaum wanita kecuali dengan pasangan yang serasi. Jangan pula menikahkan mereka kecuali oleh wali-wali, dan hendaknya mas kawin kaum wanita itu tidak kurang dari 10 dirham. Lanjut ke 3, konsep kafaah dalam pernikahan. Yang pertama, Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi, sifat keagamaan yang dimaksud dalam perkawinan yaitu beragama Islam. Juga harus memiliki takwa, kebaikan, dan budi pekerti yang terpuji. Karena itu, laki-laki fasik tidak sekupu atau tidak serasi dengan
perempuan solehah, putri orang soleh. Laki-laki fasik tersebut hanya sekupu dengan perempuan fasik, putri orang fasik, atau putri orang baik. Lalu faktor agama menjadi sangat penting, bahkan melebihi faktor nasab. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa faktor agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibandingkan kafaah yang lain. Lalu sifat yang selanjutnya, kemerdekaan, merupakan salah satu ukuran sekupu dalam perkawinan. Misalkan, seorang budak laki-laki tidak sekupu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang salah satunya neneknya pernah menjadi budak, tidak sekupu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak. Selanjutnya sifat selanjutnya masalah kekayaan. Menjadi ukuran kafaah dalam perkawinan. Hendaknya laki-laki yang akan menikahi harus memiliki mahar dan nafkah. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap dengan tidak sekupu. Selanjutnya, sifat kafaah menurut mazhab Hanafi adalah pekerjaan. Juga merupakan hal yang penting. Seorang wanita dari unsur keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat tidak sekupu dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Dengan demikian, jika pekerjaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada kesamaan atau agak seimbang, maka dianggap sebanding atau serasi dan sederajat. Dalam kurung sekupu. Lanjut, Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'i, kafaah dalam suatu perkawinan meliputi 5 kriteria, yaitu tidak cacat, keturunan terpelihara dari perbuatan tercela, mempunyai pekerjaan, atau mata pencaharian, dan yang terakhir, merdeka. Mengenai keturunan atau kebangsaan, mazhab Syafi'i membagi keturunan dan kebangsaan manusia dalam 2 kelompok. Pertama, bangsa Arab. Kedua, bangsa bukan Arab atau Ajam. Bangsa Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Selanjutnya, al-hirfah maksudnya adalah status sosial, dalam arti pekerjaan dan mata pencaharian profesi. Contohnya, tukang sapu jalan, tukang bekam atau penjaga kantor, pengembala dan penjaga kakus tidak seimbang dengan anak penjahit. Anak penjahit tidak seimbang dengan anak pedagang, dan mereka tidak seimbang dengan anak perempuan orang alim dan anak perempuan hakim. Laki-laki yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu dan lain-lainnya yang sejenis tidak sebanding atau tidak sekupu dengan perempuan yang pekerjaannya atau mata pencarian bapaknya lebih tinggi dari pengusaha. Masalah pekerjaan menjadi pertimbangan dalam kafaah menurut Syafi'iyah, sama dengan pendapat Hanafiyah, yaitu budak laki-laki tidak sekupu dengan perempuan merdeka. Persoalan merdeka menurut mazhab Syafi'i memiliki perhatian yang sangat penting, karena perempuan merdeka akan merasa menjadi istri dari seorang laki-laki budak. Di samping itu, akan muncul kemudaratan, mengingat seorang budak tidak dapat memberi nafkah kecuali nafkahnya kemiskinan dan kefakiran. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian menjadi kemerdekaan termasuk salah satu kategori kafaah dalam suatu perkawinan. Lanjut menurut Hanabilah. Sedangkan menurut mazhab Hambali, hal-hal yang dapat dijadikan ukuran dasar kafaah dalam suatu perkawinan ada 5 faktor, yakni keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan atau mata pencarian, dan yang terakhir kekayaan. Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai dalam permazhaban Hanabilah. Perempuan yang baik, yaitu menjaga diri dari kehormatannya, hanya sekupu atau sejodoh dengan laki-laki yang baik juga. Dan wanita yang fasik hanya sejodoh dengan laki-laki yang fasik juga.
Di samping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai kerendahan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia dan sedikit bagian di dunia maupun akhirat. Lanjut, yang dinamakan al-mansab adalah kebangsaan dan keturunan, yaitu tingkat-tingkat kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Dalam persepsi mazhab Hanabilah, sama dengan mazhab-mazhab lainnya, yaitu suku Quraisy hanya sekupu dengan Quraisy, termasuk kupu dengan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Hal itu karena masyarakat khususnya di kalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat memperhatikan masalah kebangsaan nasab dibanding suku lain. Orang Quraisy atau bukan Quraisy hanya sekupu dengan orang Arab, bukan Quraisy. Sedangkan perempuan Ajam, bukan orang Arab, hanya sejodoh dengan laki-laki yang bukan Arab. Lanjut, tentang kemerdekaan. Menurut mazhab Hambali, termasuk salah satu kriteria dalam kafaah. Sedemikian ini dibuktikan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau memberi pilihan kepada sahabat Barirah ketika ditawari seorang budak. Sekalipun ada akhirnya mau dikawini oleh seorang budak. Itu pun karena berdasarkan kerelaan dan keikhlasan Barirah. Seorang budak tidak sekupu dengan seorang yang merdeka. Lanjut, masalah pekerjaan juga merupakan kufu dalam perkawinan. Menurut mazhab Hambali, seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat tidak sekupu dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap suatu kekurangan seperti menyerupai kekurangan dalam hal keturunan. Idealnya, kufu dalam pekerjaan itu adalah kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh kawin dengan buruh, pegawai kawin dengan pegawai, dan lain-lainnya. Sebab wanita kaya bila dalam kekuasaan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Seorang suami menjadi sulit dalam memenuhi nafkah anak-anaknya. Di samping itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekayaan merupakan suatu kehormatan, sebagaimana keturunan. Bahkan, ada yang menilainya lebih tinggi. Yang terakhir, Malikiyah. Mazhab Maliki hanya memiliki dua ketentuan atau dua macam kafaah saja. Paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu pertama keagamaan dan yang kedua kesehatan. Yang dimaksud keagamaan adalah orang yang beragama Islam dan memiliki tanggung jawab serta tidak memiliki sifat-sifat fasik atau meninggalkan perbuatan fasik secara terang-terangan. Al-Qana' Naji Al-Bukhari mengartikan keagamaan dengan Islam dan berkeadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan adalah sehat fisik maupun mental dalam arti selamat dari cacat yang sekiranya boleh memilih antara perkawinan diteruskan maupun tidak diteruskan. Tentunya bila sudah terjadi perkawinan, boleh dipasah karena perempuan yang tidak cacat tidak sekupu dengan laki-laki yang cacat, seperti gila, mengidap penyakit lepra, dan lain-lain. B. Pengaturan kafaah di negara Muslim. Pertama, di negara Indonesia. Dalam konteks Indonesia, penetapan usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang minimal di usia 19 tahun. Negara kedua yaitu Turki. The Ottoman Law of Family Right dibentuk dan disahkan pada tahun 1917 di Turki. Sebuah perundang-undangan tentang hukum keluarga yang resmi dan pertama di dunia Islam. Ketentuan kafaah sebagaimana pengertian dalam pasal 45. Dalam pasal 45 tersebut, bahwa kafaah merupakan persyaratan dalam melaksanakan perkawinan, yaitu bahwa laki-laki seharusnya sama
atau sekupu dengan wanita baik dalam harta, jabatan, maupun berbagai aspek lainnya. Persamaan dalam harta artinya bahwa suami harus mampu membayar mas kawin atau mahar dan biaya pengeluaran keperluan istri. Sedangkan persamaan dalam jabatan artinya bahwa usaha atau jabatan suami mesti sama dengan istri untuk meningkatkan harkat dan martabat istri. C. Korelasi. Korelasi atau hubungan konsepsi kafaah antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendasarkan bahwa faktor agama adalah unsur dalam sebuah perkawinan. Sementara Ottoman Law of Family Right, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dengan pendapat para fuqaha yaitu bahwa Ottoman Law of Family Right tidak mendasar bahwa faktor agama sebagai unsur kafaah yang paling utama sebagaimana jumhur ulama fuqaha. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.